Shalom, selamat malam buat teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Kembali saya menyapa kita semua pada malam hari ini. Kembali kita ngopi di rumah saja. Dan seperti biasa saya sudah ditemani oleh kopi latte saya. Dan sebelum kita kembali membahas mengenai Ayub bagian kedua ya, saya bilangnya nanti ada satu ujian babak kedua gitu ya, dan dimana iblis mencobai gitu ya. Dan sebelum kita mulai seperti biasa saya seruput dulu kopinya. Mantap ya. Oke, saya akan kembali membawakan mengenai kisah Ayub bagian kedua ini. Kita akan coba melihat hal yang menarik kembali yang akan coba kita sama-sama pahami dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat menjadi satu bekal prinsip yang harus kita pegang di dalam menjalankan kehidupan kita selaku iman Kristen. Saya akan berdoa terlebih dahulu buat setiap kita. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kesempatan pada malam hari ini kembali Engkau pertemukan kami kembali lewat kebenaran firman Tuhan. Hamba berdoa, kiranya kasih karunia pada Allah terus limpah atas kami. Mari Tuhan pimpin waktu ke depan, kiranya Tuhan memberkati pemberitaan Injil malam hari ini. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan coba bacakan di dalam Ayub 2. Ayub 2, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Ya, saya akan bacakan dulu. Ini babak kedua ya. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hamba-Ku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jangan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kaki sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Nah, ini babak kedua ya. Babak kedua ini lebih kepada langsung menyentuh pribadi Ayub, yaitu lewat penyakit ya. Bara dari ujung pala hingga ujung kaki ya. Bayangkan ya betapa malapetaka ini gitu ya, menimpa keadaan yang tidak menyenangkan ya terjadi kepada Ayub ya. Saya akan coba lihat, gambarkan lagi dari sahabat Ayub ketika melihat keadaan Ayub. Kita akan coba lihat gitu kan, di dalam Ayub 2 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Saya akan bacakan buat setiap kita. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifaz orang Teman dan Bildad orang Sua, serta Jofar orang Naama. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menabur debu di kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Nah, ini gambaran yang digambarkan di dalam kebenaran firman Tuhan, yang dimana teman-teman sahabat-sahabatnya daripada Ayub datang ya. Kita tahu betapa sangat beratnya penderitaan
sudah tidak mengenalinya lagi. Bayangkan ya. Jadi rusak lah ya, tubuhnya nggak kenal gitu ya. Bayangkan ya, betapa pahitnya ya apa yang dialami oleh Ayub ya. Di babak pertama, Ayub itu pada waktu itu iblis challenge ya, menantang gitu ya, mencobai Ayub gitu ya, dengan izin daripada Tuhan bahwa mengambil aset-asetnya. Nah, ini kan ada ring 1, ring 2, misalnya lingkar luar, lingkar dalam gitu ya. Yang babak pertama itu lingkar luar, artinya aset-asetnya Ayub termasuk anak-anaknya kepada waktu itu gitu ya. Dan akhirnya tidak menggoyahkan, dia tetap tekun, dia tetap setia. Di ayat 2 tadi yang sudah saya bacakan, saya kutip kembali di dalam pasal 2, Ayub 2, ayat yang ketiga ya. Ia tetap tekun dalam kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Ya, bayangkan ya. Jadi iblis kalah sudah gitu ya. Dia ring kedua atau lingkar luarnya gitu ya, sudah kalah. Dia nggak bisa lagi. Dia mau lagi masuk ke dalam, dia mau sentuh Ayub. Ya. Dia mau sentuh Ayub, bayangkan ya. Dia mau sentuh Ayub dan akhirnya Ayub mendapatkan penderitaan atau penyakit ya, yang akhirnya sangat menderita. Nah, kita akan lihat apakah apakah respon Ayub terhadap apa yang telah terjadi ketika dia mendapati dirinya sendiri dia sakit ya. Apakah dia akan mengutuki Tuhan gitu ya. Nah, saya akan kutip kembali di dalam Ayub 2 ayatnya yang ke-9 dan ke-10 ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dalam bibirnya. Nah, Ayub tetap gitu ya memiliki kesalehan dan tidak menyalahkan Tuhan ya. Dia tetap berada di dalam kebenaran terang itu sendiri gitu loh. Jadi kita melihat bahwa bukan sudah masuk lingkar dalam ya. Lingkar dalam itu bukan sekedar tubuhnya Ayub yang disentuh, yang kena sakit penyakit, tetapi orang yang ada di sampingnya, yaitu istrinya. Bayangkan ya. Istrinya itu akhirnya mengeluarkan satu perkataan yang coba mempengaruhi Ayub ya, untuk mengutuki Tuhan. Bayangkan ya. Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Berarti di sini di posisinya Ayub masih bertekun dalam kesalehannya. Istrinya mengatakan, masih bertekunkah engkau? Kutuki Tuhan karena udah dalam kondisi seperti ini. Bayangkan ya, orang terdekatnya, orang yang ada di sampingnya, istrinya sendiri. Bayangkan, ini sesuatu yang kita harus coba cermati ya, ini menarik ya. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, di dalam Taman Eden, kita tahu Hawa mempengaruhi Adam, maka Adam jatuh dalam dosa. Adam tidak lagi bisa menguasai dirinya sendiri. Dia sebagai seorang imam. Dia yang tahu firman Tuhan yang turun atas dia ketika Tuhan Allah berfirman, itu berfirman kepada Adam. Lalu pada waktu perempuan itu, yaitu Hawa istrinya, dia mengambil buah pengetahuan yang baik dan jahat, lalu dia memberikannya kepada Adam, dan Adam pun dikuasai dan memakannya. Bayangkan. Perempuan ini menguasai menguasai Adam, untuk Adam supaya jatuh gitu ya, atau ikut serta di dalam perbuatan perempuan ini, apa yang dikatakannya untuk makan. Melawan daripada Tuhan, memberontak kepada Allah, dan posisi ini sama seperti Ayub yang dipengaruhi. Jadi istrinya Ayub ini mencoba mempengaruhi Ayub supaya Ayub mengutuki Tuhan, jadi melawan Allah, memberontak kepada Allah. Tetapi Ayub tidak terpengaruh. Bayangkan ya,
Ayub tidak terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang yang dicintainya. Bayangkan. Ayub tetap memegang prinsip. Adam tidak memegang prinsipnya. Dia malah mengikuti, terpengaruh. Tidak memiliki kejernihan dalam berpikir. Dia juga ikut terlibat di dalam perkataan perempuan itu. Maka dia mau juga. Ya. Berbeda dengan Ayub. Ayub tetap memegang prinsip kebenaran. Ayub tetap memegang perkataan Allah di dalam kebenarannya yang dia imani dalam pengenalannya kepada Tuhan mengenai kedaulatan Allah. Luar biasa ini. Maafkan teman-teman, rekan-rekan sekalian. Saya melihat bahwa Ayub ini memiliki satu keteguhan di dalam memegang kebenaran. Memegang prinsip. Sekalipun orang terdekatnya mempengaruhi ya. Dia tetap bisa memikirkan, pikirannya tetap jernih gitu. Tetap masih bisa memiliki kesadaran penuh, kejernihan berpikir. Hal ini terlihat ketika justru perempuan yang dia cintai itu istrinya dibilang gila gitu ya. Saya kutip lagi. Engkau berbicara seperti perempuan gila. Perempuan yang kehilangan kesadaran gitu ya. Orang gila tidak memiliki kesadaran dirinya gitu kan. Jiwanya sudah terguncang. Istrinya terguncang jiwanya. Seperti orang gila engkau berbicara. Tapi tetap jiwa Ayub tidak terguncang. Dari ucap bibirnya tidak ada yang dilakukannya perkataan yang muncul untuk melawan atau menentang Tuhan. Dalam hal ini Ayub tidak berdosa. Alkitab mencatat. Jiwa Ayub tetap di dalam keteguhannya memegang prinsip kebenaran firman Tuhan. Mengapa jiwa Ayub tetap tidak tergoncangkan, stabil ya? Karena Ayub memiliki iman yang dibangun di atas batu karang. Di atas batu bicara perkataan Allah. Jiwanya tetap stabil sekalipun ada badai dan ombak yang kencang. Dia tidak akan goyah. Jiwa Ayub tetap stabil. Tapi istrinya jiwanya terguncang. Karena dia tidak bisa menerima. Imannya seperti di atas pasir. Wah, ini sesuatu gambaran yang menarik. Ini PR buat setiap kita tentunya. Kita seringkali ya, masalah bertubi-tubi datang kepada kita. Lalu kita ini seringkali tidak memiliki kejernihan berpikir. Jiwa kita gampang terguncang, emosional tidak terkendali. Udahlah, jiwa kita tidak terkendali, perasaan, emosi tidak terkendali sehingga mengeluarkan perkataan-perkataan yang akhirnya perkataan-perkataan yang tidak membangun, bahkan menyakiti gitu dan lain sebagainya. Bayangkan ya, ini kan orang yang jiwanya ini terguncang sebenarnya. Orang-orang yang seperti ini sesungguhnya adalah orang-orang yang tidak memiliki satu keteguhan di dalam imannya. Orang-orang yang tidak stabil gitu loh. Sama seperti orang yang membangun rumah di atas pasir. Kita, Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam khotbah Kristus di bukit Matius 5-7, di ujung itu Tuhan menyampaikan mengenai bagaimana membangun dua dasar ya. Satu di atas pasir, satu lagi di atas batu. Tuhan menyampaikan hal ini. Dia mendorong, dia menuntut setiap kita, orang-orang percaya, orang-orang Kristen, untuk membangun imannya di atas batu. Yaitu perkataan Allah. Ingat, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Minggu lalu sudah saya tekankan. Ini iman yang begitu teguh karena dibangun di atas perkataan Allah. Kita akan coba kutip perkataan Ayub yang luar biasa. Kebenaran yang terlontar dari mulut Ayub adalah sebuah kebenaran karena pengenalan yang utuh terhadap Allah. Saya akan coba bacakan ulang. Di dalam Ayub 2 ayat yang ke-10.
yang bagian B saja. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Artinya, Ayub ikut Tuhan, Ayub percaya kepada Tuhan, bukan karena Ayub mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Bukan. Ini cinta yang begitu sejati gitu loh. Ini kasih yang begitu sejati, ini iman yang sejati. Ketika orang mencintai seseorang gitu ya, maka orang itu bukan karena, kan banyak seringkali ya, ini ngetes gitu ya. Kalau misalnya, kenapa dia cinta gitu kan? Karena dia orang kaya. Karena dia ganteng, tampan misalnya ya, dia cinta gitu kan. Coba kalau dia nggak ada duitnya gitu kan, makan tuh ganteng gitu kan. Kadang ini jokes ya gitu ya. Kadang emang kesejatian seseorang, cintanya sejati itu diukur nanti. Ini Ayub tidak demikian. Dia setia kepada Tuhan. Bukan karena Tuhan telah memberikan, menambahkan asetnya. Bukan karena Tuhan telah memberkati pekerjaannya. Bukan. Saat ini sudah menyentuh kepada dirinya. Sesuatu yang buruk ini terjadi pada dirinya loh. Kulit ganti kulit. Bayangkan. Iblis lagi-lagi kalah. Dia pikir dengan cara menyentuh Ayubnya, bikin dia sakit, maka dia akan ngeluh, dia akan protes, dia akan mengutuki Tuhan. Tapi tidak dengan Ayub. Ayub mengeluarkan perkataan yang begitu berpegang pada, bersandar kepada Tuhan. Babak pertama dikatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Babak kedua, apakah kita mau menerima yang baik saja, sedangkan yang buruk tidak? Ini bicara, ini sinkron kan? Tuhan yang memberi, Tuhan yang ngambil, baik dan buruk dari Tuhan. Dia bicara kedaulatan Allah. Jadi Ayub tidak pernah mempersalahkan Allah. Apa yang terjadi dalam kehidupannya, dia percaya Allah yang berdaulat. Tuhan izinkan ini terjadi. Kalau Tuhan mau, ya sudah, kita juga tidak memiliki hak. Ya sudah gitu loh. Menerima kehendak Tuhan. Menerima apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ini gak mudah bagi setiap kita. Ayub mengapa sepertinya mudah sekali menerima hal demikian gitu ya, pada bagian ini ya. Karena dia memiliki pengenalan yang utuh, dia tahu kalau nanti Tuhan mau berikan lagi, Tuhan bisa lipatkan ganda gitu loh. Ini sama seperti Abraham. Ya. Abraham ini juga terinspirasi dari Ayub gitu ya, perkataan Ayub gitu ya. Karena Ayub orang yang terkenal gitu ya, orang kaya. Di bagian pasal 1 juga dikatakan Ayub itu yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Ya, viral lah kira-kira ya, populer gitu ya. Jadi kisah Ayub ini cukup memberikan inspirasi, dan kepada Abraham pun gitu ya, memberikan inspirasi. Kenapa saya katakan demikian? Karena Abraham pun memiliki konsep yang sama seperti Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan mau ambil. Yaitu apa? Ketika Tuhan janjikan keturunan, sudah diberikan Ishak, Tuhan mau mengambil Ishak, dan Abraham menyerahkan Ishak. Bayangkan, ini sebuah konsep yang menarik ya. Yang akhirnya inilah kebenaran itu. Allah yang berhak gitu loh. Nggak berhak. Ayub juga nggak berasa bahwa itu saya memiliki hak penuh atas aset-aset saya, kambing, domba, lembu, unta, dan lain sebagainya. Tidak. Dia percaya gitu loh. Dia hanya mengelola saja. Sama seperti Abraham. Ketika Ishak sudah Tuhan berikan, Tuhan mau ambil, ya sudah, Tuhan mau ambil. Masuk di dalam kehendak Allah. Yang gak gampang. Ketika kita misalnya gitu ya, Tuhan izinkan kita menderita, kita seringkali protes. Padahal di dalam Alkitab juga Tuhan bilang tanpa alasan, ya, membuat Ayub menderita tanpa alasan. Tapi Ayub terima. Ayub tahu
Allah yang dia percaya, iman dia percaya kepada Allah, bukan karena melihat sesuatu, mendapatkan sesuatu, ada keuntungan apa dalam diri saya, dalam kehidupan saya. Tidak. Dia tetap mengasihi Tuhan. Wah, ini yang harus kita pelajari benar-benar, bahwa perkataan yang keluar dari mulut Ayub ketika di babak 1 dengan perkataan Ayub yang keluar pada babak kedua, itu memiliki sebuah sinkronisasi yang saya melihat ada keutuhan di dalam pengenalan akan Allah, yaitu di dalam kedaulatan Tuhan dan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, pimpinan daripada Tuhan. Bayangkan ya, Ayub memiliki kepekaan demikian. Dia jiwanya tetap stabil, dia bisa mengikuti Tuhan, dia masuk di dalam penderitaan yang Tuhan sudah pimpin sampai sejauh ini. Bayangkan, dia tetap tidak ragu kepada Tuhan. Dia nggak mengeluarkan perkataan Allah yang menyalahkan Tuhan. Ini satu kestabilan. Kita seringkali, saya pribadi ya, seringkali dalam penderitaan yang saya alami atau apapun gitu kan, ada satu pergumulan, sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi dalam kehidupan saya, seringkali saya berpikir, Tuhan kok begini ya? Kok begini ya Tuhan? Kok begini ya? Ngeluh. Tapi di sini kita belajar sama-sama. Kita tahu nanti di pasal berikutnya ada keluh kesah Ayub dan sebagainya, tetapi di dalam koridor yang manusiawi gitu ya, ya nggak seperti kita lah ya, yang belum apa-apa juga sudah ngeluh gitu ya. Ya, saya nggak bahas terlalu dalam mengenai hal itu. Saya coba mau menekankan di poin ini adalah ketika Anda dan saya dalam situasi yang tidak menyenangkan, penderitaan yang mungkin Tuhan izinkan ya di dalam kehidupan kita ini terjadi, apakah kita sungguh-sungguh benar tetap bergantung kepada Allah dan menerima bahwa Dia berdaulat? Kalau ini Tuhan izinkan, kalau ini Tuhan yang mau, kita dengan tulus, kita dengan ikhlas, kita dengan bersabar menjalani penderitaan yang Tuhan inginkan atau Tuhan izinkan. Sudahkah kita memiliki ketulusan itu? Sudahkah kita benar-benar sungguh-sungguh tetap mengikuti dan tidak mengatai atau menyalahkan Tuhan atau menyalahkan keadaan? Sudahkah kita memiliki hati yang pure menerima Tuhan? Kalau Tuhan ini mau dari Tuhan, tetap saya jalankan. Menerima yang buruk nggak mudah. Ayub mengatakan, kalau menerima yang baik mah gampang, tapi menerima yang buruk, yang Tuhan izinkan, yang Tuhan inginkan, itu nggak gampang. Hal ini terjadi pada Kristus. Pada waktu dia harus minum cawan pahit, yaitu mati di atas kayu salib. Berdoa sampai 3 kali. Bayangkan ya, pergumulan Kristus, tapi dia tetap menerima. Kalau ini adalah kehendak Tuhan, dia minum cawan pahit itu. Dia mati di atas kayu salib, masuk di dalam pimpinan dan kehendak Allah. Waduh, ini kita harus bisa gak seperti itu ya. Saya berharap malam hari ini kita boleh mempersiapkan jiwa kita untuk kita bisa letakkan di atas perkataan Allah, di atas kebenaran firman Tuhan, sehingga jiwa kita dalam situasi penderitaan apapun, dalam setiap peristiwa yang tidak menyenangkan apapun terjadi dalam kehidupan kita, kiranya jiwa kita, akal sehat kita, pikiran yang jernih bisa melihat ada sesuatu yang kita bisa katakan untuk memuji Tuhan. Ini tugas PR iman Kristen ya. Saya berharap kita semua mampu memiliki kepekaan rohani yang baik. Dengan perwujudan kita dalam hidup kita, kita harus terus bersyukur dan berserah kepada kedaulatan Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi itu juga ada kedaulatan Tuhan. Saya akan berdoa bagi setiap kita untuk mengakhiri malam hari ini. Bapak, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami boleh mendengar sebagian kecil dari kisah Ayub, Tuhan. Kiranya Tuhan juga berikan pencerahan bagi setiap kami, kuatkan iman kami yang lemah. Kiranya kami boleh kembali berserah hati kami secara penuh,
menjalankan penderitaan atau sesuatu yang tidak baik yang harus terjadi dalam kehidupan kami yang Tuhan izinkan, yang Tuhan pimpin. Dan kami mohon kuasa daripada Roh Kudus memberikan kekuatan bagi setiap kami iman Kristen yang mungkin lelah Tuhan, tapi berikan kekuatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan menyerahkan semua rekan-rekan semua ke dalam tangan Tuhan untuk diberkati oleh Tuhan. Amin. Oke, terima kasih yang sudah bergabung dan kembali saya seruput dulu kopinya. Tuhan Yesus memberkati.